أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قطب الإرشاد الشريف عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Faslun wa alaika bil adli fi ra'yatika al-khassati wal ammati wa kamalil ibsi wa tafaqqudi laha. Jamaah Maulid Adibai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah takdirkan kita malam hari ini kembali kita dapat hadir di majelis ini untuk membaca sholawat kehadapan junjungan kita munkituna fid dunya wal akhirah Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan kiranya Allah berkenan menerimanya dan dijadikan sebuah amal ibadah yang soleh. Tidak lupa kita mohonkan mudah-mudahan pahalanya pula Allah sampaikan kepada arwah daripada orang tua kita dan guru-guru kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Semoga mereka semua mendapat ampunan Allah, mendapat siraman rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paslun, ini pasal yang lain. Wa alaika bil adli fi ra'yatika khassati wal ammati. Wa alaika, dan wajib atasmu, bil adli, harus adil. Adil pada siapa? Fi ra'yatikal khassati wal ammah. Harus adil pada rakyatmu yang khusus dan pada rakyatmu yang umum. Ternyata kita ini luar biasa. Kita punya rakyat. Baik si Jokowi unggul. Kita punya rakyat. Dan rakyat kita itu ada yang khusus, ada yang umum. Kita dituntut oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah untuk bertindak adil pada rakyat kita, baik yang khusus atau yang umum. Selanjutnya, tentu ada sedikit pertanyaan di dalam hati kita. Adil itu apa sih? Jawabannya, secara rosan, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya, kalau kita tempatkan nasi di bakul nasi, itu adil. Kalau kita tempatkan nasi di kloset, itu zalim. Kita harus bertindak adil kepada rakyat kita yang khusus dan rakyat kita yang umum. Wa kamalil ibsi wa tafaqqudilah. Dan kita harus sempurna menjaga dan mencarinya. Kenapa kita harus adil? Kenapa kita harus menjaga dan memelihara rakyat kita? Fa inna Allah ta'ala sa'iluka anha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bakal bertanya kepadamu mengenai semua itu. Mengenai rakyatmu, baik yang khusus atau yang umum.
itu bakal ditanya sama Allah. Selanjutnya ini muktabas min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pengembala itu bertanggung jawab mengenai gembalaan. Setiap pengembala itu bertanggung jawab mengenai rakyatnya. Setiap pengembala itu akan ditanya besok di hari kiamat mengenai yang digembalakannya. Harus bertindak adil dan menjaga rakyat kita yang khusus dan yang umum. Apa sih rakyat kita yang khusus? Apa pula rakyat kita yang umum? Di sini dijelaskan, wa'ani bi ra'yatikal khassati jawarihu kasab. Yang aku maksud dengan rakyatmu yang khusus itu adalah anggota badanmu yang 7. Itu adalah rakyatmu di mana kamu dituntut untuk bertindak adil kepada anggota tubuh kita. Yang 7. Apa saja itu? Wahia yang pertama, lisan. Yang kedua, as-samu pendengaran. Yang ketiga, al-basaru penglihatan. Yang keempat, al-batnu perut. Yang kelima, al-farju kelamin. Yang keenam, wal-yadu tangan. Yang ketujuh, warijlu kaki. Balik lagi. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, ketiga penglihatan, keempat perut, kelima kelamin, keenam tangan, ketujuh kaki. Itu rakyatmu yang khusus. Allah menekankan dan mewajibkan kepada kita agar yang 7 itu kita jaga, kita pelihara, dan kita harus bertindak adil ke-7 anggota badan tersebut. Fa inna hadhil jawariha rakyatun istana'akallahu iyyaha wa amanatun ittamannaka 'alaiha. Karena sesungguhnya anggota tubuh yang 7 itu adalah rakyat istana'aka yang Allah menuntut pemeliharaan kepadamu dan merupakan amanat yang Allah percayakan kepadamu. Fa'alaika bikafiha, maka wajib atasmu harus mencegah anggota badan yang 7 itu an-maksiyati, mencegah daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan, jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga perut, jaga kelamin, jaga tangan, dan jaga kaki. Wastimaliha fi ta'ati, dan wajib atasmu menggunakan 7 anggota badan tersebut pada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk taat, gunakan untuk tunduk kepada Allah, gunakan untuk imtithal bi awamirillah,
wajtinabi nawahi. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan anggota badan yang 7 itu agar kamu taat kepada Allah dengan anggota badan yang 7 itu. Artinya agar anggota badan yang 7 itu dipakai taat kepada Allah Subhanahu. Wahya min ajali ni'amillahi alaik. Dan anggota badan yang 7 itu merupakan nikmat yang besar dari Allah atas. Harus kita jaga, harus kita pelihara. Dan sedikit kita mungkin menyimpang dari sana. Menyimpang dari sana. Kita dituntut untuk menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga perut, menjaga kelamin, menjaga tangan, menjaga kaki, dan menggunakan semua itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau kamu beribadah kepada Allah, kalau kamu melakukan zikrullah, jangan cuma lisan inti yang menyebut subhanallah, jangan cuma mulut yang mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi semua daripada anggota tubuh kita mengucapkan itu. Karena ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tanya, ketika kita maksiat hanya dengan lisan saja atau tidak? Jawabannya ketika kita maksiat dengan seluruh tubuh. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita sedang berzikrullah, ketika kita sedang munajat ilallah, ketika kita sedang taqarrub ilallah, maka itu kita lakukan dengan seluruh tubuh kita, dari mulai atas rambut sampai bawah telapak kaki. Karena semuanya itu bisa ngomong. Saya tandaskan. Kalau dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari ini. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Aku mengunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong kehadiratku itu tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan oleh kaki mereka. Jadi tangan bisa ngomong. Pernah di satu kesempatan ketika itu pas ada Habib Mustafa bin Abdullah Al-Juz yang tinggi dan sama Abuya, saya tanya, Buya, yang pasti dalam surah Yasin Allah menyatakan bahwa tangan bisa ngomong dan disaksikan oleh saksi, oleh kaki. Tapi itu pada hari kiamat. Yang saya tanya bukan itu. Di kehidupan dunia, tangan bisa ngomong atau tidak?
Anehnya sama Buya, yang jawabnya Abu Mustafa, tidak ya Maulana. Itu di kehidupan akhirat nanti. Nah, tapi aku yang bilang, bisa saja. Bisa saja di kehidupan sekarang. Tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong. Siapa di antara kita yang pernah mendengar ucapan tangannya? Acung. Saha anu geus pernah ngadengi ucapan leungeunna serangan. Saya geus ngalaman coba. Cuma semua itu tidak bisa direkayasa. Tidak bisa direkayasa. Karena al-minnah minallah. Al-minnah minallah. Anugerah itu dari Allah. Biar kita berupaya jungkir balik untuk meraih itu. Kalau minnah tidak kita dapat, kita akan pernah bisa. Kalaupun kita tidak bisa, paling tidak konsentrasi. Ini sudah ibadah. Yang saya sampaikan ini bukan pengajian biasa, ini sudah ibadah. Kalau kita tidak bisa raih itu, paling tidak kita konsentrasi. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Zat Allah, itu bukan cuma lisan yang berucap, tapi tangan kita juga mengucapkan Subhanallah. Mata kita juga, kuping kita, perut kita, kelamin kita, tangan kita, kaki kita bareng mengucapkan itu. Usahakan seperti begitu. Cuma memang asirun tidak. Wadunahu khatul qadar. Sukarnya luar biasa. Kalau mau tahu gambarnya seperti apa, tidak ubahnya seperti orang yang maut pohon hukum, pohon yang banyak durinya, dengan tangannya dikit. Tujuannya supaya durinya pada lepas. Daripada durinya lepas, malah tangannya yang hancur. Susah memang, saya usahakan terus. Kita harus ingat, ketika kita maksiat, bukan mata kita doang, tapi seluruh tubuh kita maksiat kepada Allah. Maka ketika kita taat, ketika kita ibadah, harus dengan seluruh tubuh kita kepada Allah. Sebagaimana kita maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Dina perkara ibadah, terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa digapai dengan itu. Yang pasti kehendak kita itu tidak ada apa-apanya. Yang akan menjadi kenyataan hanyalah kehendak Allah. Upaya kita itu nonsen, tidak efektif dan tidak akan memberikan hasil apa-apa. Karena yang akan memberikan itu hanyalah kudrat dan iradat Allah. La haula wa la quwata illa Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istauda'tuka ma 'allamtani faduddu ilayya inna hajati ilaihi la tansani ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan